Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita selalu berselawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini saya kedatangan bintang tamu juga, bisa dikatakan bintang tamu. Ini adalah salah satu ustadz kita di UMY. Kalau seandainya teman-teman tidak tahu beliau, berarti antum harus sering ke masjid. Insya Allah pasti tahu. Gitu teman-teman. Nah, beliau adalah salah satu dosen UMY. Beliau namanya adalah Ustadz Yayat Hidayat, SPDI MAG. Alhamdulillah. Bandung. Masya Allah, banyak sekali ya tinggalnya. Kita kapan ya seperti itu? Oke, Ustaz. Iya. Tapi alhamdulillah Ustaz sekarang lagi menempuh pendidikan di Malaysia ya Ustaz? Iya. Sekarang S3 gitu ya. Ambil S3 di Malaysia. Minta doanya Ustaz agar kita juga ikut bersama. Iya, mari saling bersemangat. Siap Ustaz. Ini Ustaz, ada pertanyaan penting ini Ustaz. Jadi ini yang sering terjadi di kalangan anak-anak muda. Apalagi sekarang saya itu membuat konten-konten tentang dakwah Ustaz. Ada sebagian orang, ada juga teman yang menyampaikan kepada saya bahwa nggak usahlah dakwah, kita itu masih muda, kita itu ilmunya masih sedikit, ya udah perbanyak dulu ilmu baru dakwah. Nah, menurut pendapat Ustaz seperti apa kalau misalkan hal seperti ini Ustaz? Iya, ya yang pertama, sekalipun kita pendosa, kita diperintahkan untuk berdakwah. Karena memang kita untuk dakwah. Iya dong. Sekalipun pendosa loh ya, artinya tiap hari kita berbuat dosa, tetap kita berdakwah. Ketika ada kesempatan, walaupun bisa jadi kita sedang melihat sebuah kemungkaran, dan bisa jadi kemungkaran itu sama dengan yang sering kita lakukan, dan kemudian terbesit mau mengingatkan, ya kita ingatkan. Walaupun tadi bisa jadi kita juga suka melakukan dosa gitu. Berarti seperti ayat yang mengatakan bahwa sampaikan walaupun satu ayat itu ya. Iya, pokoknya ya rata-rata kita ini pasti lebih dari itu kan. Dari kecil aja hafalan Anas, Falak, Al-Ikhlas sudah kan begitu. Iya enggak? Udah lebih dari itu. Ya kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita terima, sesuai dengan pemahaman yang kita dapatkan. Jangan ragu, artinya jangan kemudian pesimis kan, wah nanti saya harus jadi kibar dulu, jadi ulama dulu, pondok dulu, lihat kemungkaran diam aja, nggak gitu. Jadi selama kita punya kesempatan, sampaikan, begitu. Berarti memang tidak perlu harus punya, misalkan memang kita perlu belajar banyak, tapi bukan berarti harus belajar banyak dulu, hafal berapa puluh kitab baru nyampein dakwah gitu ya. Iya. Yang menantang itu ya tadi, ketika mengilmui ya kita mengamalkan gitu. Ilmu beramal kan begitu. Nah, kita ini rata-rata udah banyak ilmu tapi kadang-kadang dia melihat kemungkaran gitu loh. Nah, itu yang mungkin harus dimunculkan oleh generasi muda gitu loh. Iya Ustaz. Jadi kayak gini Ustaz, saya tuh pernah lihat teman-teman, kadang ada sih yang di masjid juga hafal Al-Quran itu banyak Ustaz. Tapi yang membuat saya aneh itu, loh, dalam hati aja sih, nggak sampai ngomong, takutnya dia itu sakit hati juga. Yeah. Dia itu banyak hafal Al-Quran, namun dia itu ya udah, yang penting dia hafal sendiri, dia tidak terlalu peduli sama teman yang lain. Karena kan kita kan tahu ada hadis yang mengatakan khairun nas anfa'un nas itu Ustaz. Tapi apakah mereka itu tidak tahu itu atau gimana ya Ustaz? Teman-teman ini untuk menegur, kalau saya pribadi untuk menegur teman-teman itu kan malu Ustaz, karena hafalan saya masih sedikit juga. Tapi gimana ya Ustaz? Yang hafal bagus, hafalan banyak itu juga bagus ya. Tapi yang lebih bagus itu ya hafal tapi tadi respon dengan melihat keadaan gitu ya. Ketika teman tergelincir, jelas-jelas kita di depan mata melihatnya, ya kita pegang, diingetin 4 mata gitu loh, jangan dibiarkan. Itu yang terbaik, karena kan harus diamalkan. Amanu wa amilu toh. Setelah kita mengimani, kita mengamalkan apa yang kita dapatkan begitu. Apalagi di kalangan generasi muda kan kadang-kadang kita suka kebablasan gitu. Nah, di situ budaya saling mengingatkan menjadi penting. Itu dakwah gitu loh. Itu berpahala. Ya, tentu dengan ini ya, dengan media yang dimiliki oleh anak muda sekarang, saya pikir mereka
lebih bisa menjangkau ya ketimbang orang tua yang dulu kan cuma baca teks offline. Nah sekarang mengingatkan juga bisa langsung ya, bisa juga lewat online kan, bisa dilihat oleh banyak orang. Nah sekarang itu kalau masalah online ini sebenarnya kalau kita gunakan itu pasti bermanfaat banyak Ustaz. Namun ini banyak teman-teman ini seperti, mohon maaf ini Ustaz, kadang ada teman-teman yang cuma main TikTok lah. Ini kan gimana ya Ustaz? Mungkin ada pesan sendiri dari Ustaz bagi teman-teman yang mungkin menggunakan sosial media ini hanya untuk memamerkan apa yang dia miliki. Ya kita ya harus cerdas, santun, beradab kan begitu. Nah ketika peran media sosial ini sangat luar biasa, perkembangan teknologi juga sudah sangat luar biasa. Kenapa kemudian itu tidak didesain bukan semata-mata tapi memperoleh keuntungan dunia, tapi kita sebagai seorang muslim, tadi ya generasi muda, dunianya gede kita juga dapat, akhiratnya yang luar biasa gede juga dapat. Kenapa kita tidak menempuh dua hal itu gitu loh? Kan menarik ya. Masa orang bersemangat untuk neraka aja bersemangat gitu melakukan kayak gitu. Masa kita generasi muda ini yang Islam ya, Islami, santun, cerdas, beradab, Masya Allah itu luar biasa itu. Kenapa kita tidak memilih yang seperti itu gitu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ada yang baik kenapa pilih buruk gitu? Nah iya ngapain kan? Ya. Tapi ada lagi satu lagi ini Ustaz, tapi ini dari kalangan para artis mungkin ya. Ia bisa dikatakan selebriti gitu. Mereka kan pengaruhnya cukup besar ya Ustaz ya. Bahkan ada kebanyakan saya lihat sih, tapi nggak banyak juga. Tapi yang saya lihat saja Ustaz, ada yang mengatakan hal demikian seperti ini Ustaz. Kita itu yang penting berbuat baik, nggak usah aneh-aneh, berbuat baik aja, nggak usah terlalu banyak memikir yang lain, berpikir soal yang lain. Yang penting kamu berbuat baik, kamu sholat sendiri, kamu ngaji sendiri. Nah, ini bahasa kayaknya terlihatnya bagus, tapi gimana ya Ustaz? Ya baik, pertama tidak cukup baik, tapi harus juga benar. Nah, ya. Terus ya justru yang mendatangkan pahala yang luar biasa untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat itu justru bukan hanya bisa soleh untuk diri sendiri, tapi bagaimana melahirkan kesolehan-kesolehan pada diri orang lain. Itu sebetulnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjadi soleh untuk diri sendiri ya gampang tadi, sholat, ngaji, denger YouTube, hadir di pengajian. Tapi ketika kita ngajak, teman yang belum ngaji tadi ngajak, nyebarin konten poster gitu ya, ini ada kajian disebarkan, nah itu kan pahala semua ngalir gitu loh, tanpa kita sadari kita sudah banyak mengalirkan pahala. Apa susahnya? Baik kan gitu ya, baik sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah kan begitu. Ya, tapi memang sebenarnya ketika saya kumpul dengan teman-teman itu sebenarnya ada sebagian teman-teman itu ingin menyampaikan dakwah ini, ingin menyampaikan hadis Nabi dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang mereka itu malu karena sikap mereka sendiri gitu. Jadi kenapa mereka malu? Karena mereka melakukan itu, pengen menasihati orang lain, namun mereka masih melakukan itu. Nah, gimana ini soal yang masalah ini? Lakukan saja, ya. Dakwah saja gitu. Dakwah saja, nggak usah ragu-ragu. Walaupun tadi kita masih melakukan hal-hal yang berbau dosa atau maksiat begitu. Ya, ketika kita dalam kondisi seperti itu dan kita mau menegur seseorang, mengingatkan seseorang, itu bisa. Walaupun posisi kita juga tidak jauh beda dengan orang yang kita tegur. Kesempatan bisa jadi kemudian pintu hidayah itu mengalir, ya. Karena kita menggerakkan sesuatu. Ya enggak? Nah, kita menggerakkan sesuatu, orang lain tergerak. Ya nanti kan masa orang yang kita gerakkan aja berubah, kita yang mengajak tidak berubah. Berarti efeknya kita juga ya. Berefek justru. Kenapa seseorang itu lebih cepat berubah? Karena tadi ada amalan, ada amaliyah yang dikerjakan, ada aplikasi yang dipraktekkan kan begitu. Tidak hanya dihafal, dikaji, didiamkan kan begitu, tapi dihafal, dipahami, diaplikasikan, didakwahkan. Wah itu luar biasa itu. Sesuai dengan tadi gaya bahasa ya. Dilihatlah segmentasinya ya, anak muda, bahasa anak muda gitu. Walaupun belum hafal Quran gitu ya, masih terbata, sekalipun masih terbata-bata juga.
ya sekalipun masih terbata-bata ada kesempatan menyampaikan, sampaikan. Walaupun misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan gitu ya di ayat surat Al-Baqarah ayat misalkan 112 misalkan begitu ya. Yang artinya karena masih terbata-bata tapi dia ingat betul, paham betul di ayat misalnya surat Hud ayat 112 misalkan, oh innal hasanat yudhibna sayyi'at, oh kebaikan itu ternyata bisa menghapuskan hal-hal yang tidak baik sebelumnya, kan begitu orang subhanallah nggak apa-apa, iya pakai bahasa terjemah gitu sesuai dengan bahasa, ya dibahasakan dengan bahasa anak muda gitu, menarik kan begitu. Tapi jujur Ustadz, saya merasakan sendiri selama saya buat konten ini. Misalkan saya buat kemarin ada konten tentang jangan ngomongin teman di belakang karena itu ghibah dan sebagainya. Ustaz, itu kan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Ketika saya menyampaikan itu pada teman-teman dan saya upload di YouTube dan sebagainya, ketika saya ingin melakukan hal demikian yang saya sampaikan itu rasanya malu dan takut. Karena kenapa? Saya sudah sampaikan kepada orang lain, namun saya melakukannya. Mungkin itu juga efeknya pada diri kita ya, ketika kita menyampaikan kepada orang lain. Iya begitu. Tapi terus aja berbuat. Ya, terus saja berbuat sekalipun kita masih berbuat dosa dan maksiat. Ya, terus berbuat, terus menebar kebaikan sekalipun tadi kita masih dalam ya berlumuran dosa. Terus saja punya kesempatan terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Ya. Oke, teman-teman, itu dia. Intinya kita terus berbuat baik walaupun apa yang kita sampaikan pada teman kita itu mungkin kita belum melakukannya, tapi kalau kita tahu maka sampaikan. Semoga itu menjadi amal antum dan bisa menjadi penolong antum nanti di yaumil akhir. Kira-kira seperti ini. Iya betul. Lakukan berbuat terus saja. Ya. Siap Ustaz. Mungkin yang terakhir ini Ustaz. Ya. Untuk teman-teman yang muda mungkin yang sama seperti saya yang mungkin di channel YouTube itu menyampaikan firman Allah, menyampaikan hadis Rasulullah SAW, ini gimana, ada nggak semangat tersendiri dari Ustadz pribadi agar kami yang mungkin yang bisa dikatakan pemula dan ingin menyebarkan kebaikan walaupun sedikit itu, walaupun kami juga masih berusaha sih Ustadz yang melakukan yang terbaik. Monggo Ustadz motivasi terakhir Ustadz. Ya pada dasarnya terus lakukan, terus berbuat. Yang kedua, terus belajar. Terus belajar. Cari ustadz, jemput ustadz juga ya. Jadi nambah terus gitu loh. Jadi jangan sampai kita juga tadi punya semangat tapi nambahnya kurang, atau sebaliknya semangat doang tapi tidak mau berdakwah. Ya, itu juga keliru juga. Bergerak terus nambah kan gitu, bergerak nambah kan begitu. Jadi insya Allah banyak hal yang akan kita dapatkan. Nah yang sering salah itu orang bergerak terus tidak mau nambah terus bergeraknya nggak ada gitu. Itu kan iya. Janganlah seperti itu. Terima kasih banyak ini Ustaz, banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil hari ini teman-teman. Jadi kalau seandainya antum punya ilmu, sampaikan teman-teman, sampaikan dan semoga apapun kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain itu bernilai pahala untuk kita dan mungkin bisa jadi bernilai pahala untuk orang tua kita mungkin ya. Semoga saja. Mungkin itu dari saya, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Insyaallah lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Insyaallah. Terima kasih, kita tutup Ustaz. Billahi fi sabilillah haqq wa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.